Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jangan engkau tidak percaya lagi. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku yang saya kasihi, kita mungkin akrab dengan sosok Thomas, murid Yesus yang tidak mudah percaya sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun ketika membacanya di kisah yang lain, kita mendapati sesuatu yang berbeda dari Thomas. Suatu kali, Yesus hendak pergi ke Yudea, namun dicegah oleh para murid. Karena di tempat itu, Yesus nyaris dilempari dengan batu. Namun, Yesus memutuskan untuk tetap pergi. Mendengar hal itu, Thomas lantas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Yohanes 11 ayat 16. Dalam kisah yang lain, Yesus berbicara perihal kenaikannya, yang hendak pergi ke rumah Bapanya untuk menyediakan tempat. Thomas yang tidak mengerti hal itu pun lantas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yohanes 14 ayat 5.
kita menemukan sosok Thomas yang rela mati dan berkorban demi gurunya, yang juga jujur dan apa adanya. Hanya saja ketika berada dalam masa-masa yang berat dan terpukul karena kehilangan gurunya, kita mendapati perilaku yang berbeda dari Thomas. Thomas menjadi orang yang ragu dan tidak mudah percaya karena memang Thomas sedang berduka. Bahkan Thomas tidak percaya begitu saja saat murid-murid yang lain mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus. Namun Tuhan Yesus sangat memahami Thomas dengan kesabaran dan penerimaannya. Yesus tidak membiarkan dan mencela sikap Thomas yang saat itu sedang berada dalam keraguan. Ketika murid-murid berkumpul kembali, di mana Thomas hadir saat itu, Yesus pun kembali dan menunjukkan dirinya secara langsung kepada Thomas. Ia memperkatakan kata-kata yang membangun, yaitu damai sejahtera, serta mengajak Thomas untuk menyentuhnya secara langsung, hingga akhirnya Thomas menjadi percaya. Saudaraku yang saya kasihi, terkadang perubahan situasi dalam hidup kita menggiring kita kepada keraguan akan Tuhan. Awalnya kita begitu yakin dan setia kepada Tuhan, namun akhirnya kita meragukan dan mempertanyakan janji-janji firman-Nya. Kita menjadi seperti Thomas yang berubah tatkala menghadapi duka dan masalah. Bila itu yang terjadi, pesan Yesus kepada Thomas adalah pesan yang sama kepada kita juga, yakni jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Pada akhirnya ditegaskan bahwa semua yang telah dicatat supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, dan supaya kita oleh iman memperoleh hidup dalam nama-Nya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, apapun yang terjadi dalam kita melalui berbagai duka dan masalah, tetaplah percaya kepada Tuhan dan berpeganglah kepada janji-janji firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu di waktu kami merasa sedih, berduka, dan gentar serta takut. Kami mau mempercayai janji-janji-Mu yang hidup. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah kami yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati
maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah, kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.